Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, senang sekali berjumpa dalam video hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, perlindungan, mencurahkan berkat, serta memberikan keberhasilan di dalam setiap hal yang kita kerjakan. Dan selamat datang di channel Hohodos, tempat kita belajar bersama-sama tentang iman dan bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan renungan harian. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur, berterima kasih atas penyertaan dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami akan memberikan waktu kami kepada Tuhan untuk kami bisa merenungkan firman-Mu. Allah Roh Kudus, berikanlah kepada kami pencerahan hikmat untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Bahkan berikanlah kepada kami kemampuan untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, judul renungan hari ini adalah Mengapa Tuhan mengizinkan jalan kita berliku? Di dalam Ulangan 8 ayat 2 disebutkan, Ingatlah seluruh perjalanan yang kau lalui di padang gurun selama 40 tahun ini, untuk merendahkan hatimu dan mencobaimu, untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Saudaraku, pernahkah kamu merasa hidup ini tidak berjalan sesuai rencana? Sudah berdoa, sudah berusaha, tapi gagal terus. Jalannya tidak jelas, jalannya memutar, tidak pasti, tidak ada tujuan yang jelas. Bahkan, seringkali kembali ke titik awal, dan untuk memulainya terasa sangat berat. Rasanya seperti Israel di padang gurun, berputar-putar, mengalami pencobaan, kelaparan, kehausan, dan sebagainya. Bukannya langsung masuk ke tanah perjanjian, tapi malah berputar-putar selama 40 tahun. Jika kita merefleksikan dalam kehidupan kita, mengapa Tuhan izinkan jalan berliku itu terjadi dalam hidup ini? Yang pertama, jalan berliku adalah sekolah kerendahan hati. Saudaraku, dalam Ulangan 8 ayat 2 mengatakan, ada kalimat yang berbunyi, untuk merendahkan hatimu. Saudara, kadang Tuhan membiarkan kita menghadapi jalan yang panjang, supaya kita sadar, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan dan kepintaran kita sendiri. Jalan lurus sering membuat kita merasa mampu, tapi jalan berliku memaksa kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Saudaraku, jika saat ini engkau sedang berjalan di jalan yang berliku-liku, jalan yang penuh dengan onak dan duri, jalan yang berbatu-batu, jalan yang tidak rata, jalan yang membuat kakimu berdarah, jalan yang membuatmu kehabisan tenaga, jalan yang membuatmu hampir putus asa dan kehilangan harapan. Ketahuilah, semua itu bukan maksud Tuhan tidak sayang, tapi Tuhan sedang mengajarkan sesuatu kepadamu. Tuhan sedang menunjukkan kuasa-Nya. Tuhan sedang membawa engkau lebih lagi dalam rencananya, supaya engkau terus berpegang teguh kepadanya, supaya engkau tetap rendah hati. Memang, saat dalam jalan yang berliku, engkau tidak tahu apa arti semuanya ini. Tapi, setelah engkau melewatinya, barulah engkau mengerti bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sebagaimana dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku, apakah dalam perjalanan yang berliku ini membuat kita makin rendah hati, atau makin justru bersungut-sungut di hadapan Tuhan? Saat semua rencana hidup kita berubah, ucapkanlah doa singkat seperti ini. Tuhan, aku tidak paham semua ini, tapi aku percaya Engkau yang memimpin. Yang kedua, jalan berliku menguji isi hati. Dalam teks renungan kita juga berkata, untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Saudara, tekanan dan ketidakpastian sering membuka siapa kita sebenarnya. Waktu semuanya lancar, kita bisa kelihatan rohani. Kita bisa katakan dengan yakin, puji Tuhan, haleluya, Tuhan baik, Tuhan menolong saya.
Kata-kata seperti itu sangat mudah kita keluarkan ketika semuanya berjalan dengan lancar. Tapi ketika jalannya sulit, barulah terlihat apakah kita tetap taat dan memuji Dia, atau justru kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku, apa yang keluar dari hati kita saat semuanya tidak berjalan dengan sesuai rencana kita? Hujatan kepada Tuhankah? Kata-kata penghakimankah? Menyalahkan Tuhankah? Menyalahkan orang tua? Menyalahkan pimpinan? Menyalahkan pendeta? Menyalahkan keadaan? Dan sebagainya. Di sanalah kita dapat melihat siapa diri kita sebenarnya. Dan oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, jika engkau sedang berjalan di jalan yang berliku saat ini, tetaplah bersyukur di hadapan Tuhan. Jangan menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan orang tua, jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan diri sendiri. Tapi tanyakanlah di dalam hatimu, apa maksud Tuhan sebenarnya? Tanyakanlah kepada Tuhan, oh Tuhan, apa yang Engkau maksudkan dalam semuanya ini? Beri aku hikmat, Roh Kudus berbicara secara pribadi kepadaku. Saudaraku, engkau juga bisa membuat catatan rohani, tuliskan apa yang engkau rasakan, reaksi apa yang engkau lakukan ketika engkau sedang berjalan di jalan yang berliku itu, supaya engkau bisa memperbaiki dirimu. Orang yang takut akan Tuhan, ketika dia berjalan di jalan yang berliku, dia bisa memperbaiki dirinya, bukan menyalahkan keadaan. Yang ketiga, jalan berliku membentuk karakter kita untuk tujuan Allah yang lebih besar. Saudara, Israel tidak hanya diajar untuk tiba di tanah perjanjian, tapi diajar untuk siap hidup di dalamnya, hidup di dalam tanah perjanjian itu. Tanah perjanjian butuh karakter yang kuat, bukan hanya kaki yang cepat. Tuhan kadang memproses kita lebih lama karena tujuannya jauh lebih besar dari sekedar membuat kita sampai pada titik itu. Saudaraku, apakah kita lebih fokus pada cepat sampai atau siap sampai, atau kita lebih berfokus kepada prosesnya? Saudara, kalau prosesnya baik, kalau prosesnya tepat, maka dapat dipastikan hasilnya juga baik, bahkan sempurna. Belajarlah melihat proses sebagai bagian dari janji Tuhan. Nikmati setiap perjalanan yang Tuhan berikan, baik dalam keadaan suka, duka, berkekurangan, dalam kesakitan, kegagalan. Nikmati semua proses yang Tuhan berikan. Tuhan juga hadir dalam kegagalan, Tuhan juga hadir dalam kedukaan, Tuhan juga hadir ketika engkau jatuh. Tuhan ada di sana dalam setiap kehidupanmu. So, jangan takut, Tuhan ada. Saudaraku, jalan berliku bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Tidak, Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Tapi justru di jalan yang berliku itulah Dia membentuk hati kita, memperkuat iman kita, memperkuat karakter kita untuk tetap mengandalkan dan mengasihi Dia. Ingatlah, tujuan Tuhan bukan hanya membawa kita sampai ke destinasi atau tujuan hidup ini, tapi mempersiapkan kita agar kita siap tinggal di dalamnya. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk tidak terburu-buru dan tidak bersungut-sungut di jalan yang Engkau izinkan. Bentuklah hati kami supaya kami rendah hati, kami punya iman yang benar, kami punya iman yang besar, kami bisa setia dan siap menerima janji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.